Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimatuz Zahroh, NPM 2024-12-210 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Madura. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil perancangan aplikasi yang berjudul Perancangan Aplikasi Manajemen Kos berbasis mobile menggunakan metode waterfall. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi saat ini memberikan banyak kemudahan dalam berbagai bidang termasuk dalam pengelolaan rumah kos. Namun, pada kenyataannya masih banyak pemilik kos yang melakukan pencatatan data kamar, penghuni, dan pembayaran secara manual. Cara tersebut sering menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, serta menyulitkan pembuatan laporan. Selain itu, calon penghuni juga mengalami kesulitan memperoleh informasi mengenai ketersediaan kamar secara cepat. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi manajemen kos berbasis mobile yang mampu membantu proses pengelolaan kos secara lebih efektif, efisien, dan terorganisir. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang aplikasi mobile yang mudah digunakan oleh admin maupun penyewa. Yang kedua, bagaimana mempermudah pengolahan data kamar penghuni dan pembayaran secara digital dan terintegrasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyediakan informasi ketersediaan kamar secara cepat dan akurat serta menghasilkan laporan pembayaran secara otomatis. Tujuan perancangan. Tujuan dari perancangan aplikasi ini adalah merancang aplikasi yang mudah digunakan oleh admin maupun penyewa. Selain itu, aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data kamar dan penghuni, membantu proses pembayaran secara digital, menyediakan informasi ketersediaan kamar secara real-time, serta menghasilkan laporan yang cepat, akurat, dan otomatis. Manfaat aplikasi. Manfaat aplikasi ini bagi penyewa adalah memudahkan pencarian kamar yang tersedia, melakukan pemesanan secara online, serta melihat status pembayaran kapan saja. Sedangkan bagi admin atau pemilik kos, aplikasi ini membantu pengelolaan data kamar, data penghuni, pembayaran, dan pembuatan laporan secara lebih cepat, rapi, dan terorganisir. Batasan masalah. Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan. Aplikasi hanya digunakan untuk satu rumah kos. 2. Pengguna sistem terdiri dari admin sebagai pemilik kos dan penyewa. 3. Fitur utama meliputi login, data kamar, data penghuni, pemesanan, pencatatan pembayaran, dan laporan. Keempat, pembayaran dilakukan via upload bukti transfer dengan verifikasi manual oleh admin. 5. Tidak terdapat integrasi payment gateway otomatis. Dan yang keenam adalah pengembangan menggunakan metode waterfall, use case diagram, dan DFD. Rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak atau RPL. Rekayasa perangkat lunak merupakan disiplin ilmu yang mempelajari proses pengembangan perangkat lunak secara sistematis, terstruktur, dan terukur agar menghasilkan aplikasi yang berkualitas.
Dalam RPL terdapat beberapa tahapan yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi atau pengkodean, pengujian, serta pemeliharaan dengan menerapkan tahapan tersebut. Aplikasi yang dikembangkan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna, mudah dipelihara, serta memiliki kualitas yang baik. Model waterfall. Metode waterfall pada penelitian ini digunakan metode waterfall sebagai metode pengembangan sistem. Metode waterfall dipilih karena memiliki tahapan yang dilakukan secara berurutan, sehingga setiap tahap harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Tahapan tersebut dimulai dari analisis kebutuhan, kemudian perancangan sistem, implementasi atau pembuatan aplikasi, pengujian sistem, dan yang terakhir adalah pemeliharaan. Metode ini sangat cocok untuk digunakan pada penelitian karena kebutuhan sistem sudah jelas sejak awal, sehingga proses pengembangannya menjadi lebih terarah dan terdokumentasi dengan baik. Konsep aplikasi manajemen kos. Aplikasi manajemen kos merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan rumah kos secara digital. Melalui aplikasi ini, admin dapat mengelola data kamar, data penghuni, pemesanan, pembayaran, hingga laporan dengan lebih mudah. Sedangkan penyewa dapat melakukan registrasi, login, melihat ketersediaan kamar, melakukan pemesanan, mengunggah bukti pembayaran, dan memantau status sewa. Dengan adanya aplikasi ini, proses administrasi menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien dibandingkan menggunakan sistem manual. Selanjutnya adalah use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dan sistem. Pada aplikasi ini terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan penyewa. Admin memiliki hak akses untuk login, mengelola data kamar, mengelola data penghuni, memverifikasi pembayaran, serta membuat laporan. Sedangkan penyewa dapat melakukan registrasi, login, melihat informasi kamar, melakukan pemesanan, mengunggah bukti pembayaran, dan melihat status transaksi. Diagram ini membantu menggambarkan fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam aplikasi sebelum proses pembangunan sistem dilakukan. Selanjutnya adalah analisis permasalahan. Pada tahap analisis ditemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada pengelolaan rumah kos. Permasalahan pertama adalah pencatatan data yang masih dilakukan secara manual sehingga terjadi kesalahan pada kehilangan data. Permasalahan kedua adalah pemilik kos mengalami kesulitan memantau status kamar maupun pembayaran karena belum adanya sistem yang terintegrasi. Selain itu, penyewa harus datang langsung ke lokasi hanya untuk memperoleh informasi mengenai kamar yang tersedia. Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem yang mampu mengelola seluruh proses secara digital sehingga informasi dapat diperoleh dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya, analisis sistem kebutuhan. Berdasarkan hasil analisis, kebutuhan sistem dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional.
Kebutuhan fungsional untuk admin meliputi login, mengelola data kamar, mengelola data penghuni, mengonfirmasi pemesanan, memverifikasi pembayaran, dan membuat laporan. Sedangkan kebutuhan fungsional untuk penyewa meliputi registrasi, login, melihat informasi kamar, melakukan pemesanan, mengunggah bukti pembayaran, dan melihat status sewa. Untuk kebutuhan non-fungsional, aplikasi dirancang agar dapat berjalan pada perangkat Android, memiliki tampilan yang sederhana dan mudah digunakan, menjaga keamanan data pengguna, serta mampu memberikan akses yang cepat dan responsif. Perancangan sistem use case diagram. Pada slide ini ditampilkan use case diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dan sistem, antara aktor utama. Pada aplikasi ini terdapat dua aktor utama, yaitu admin dan penyewa. Admin memiliki hak akses penuh terhadap sistem, yaitu melakukan login, mengelola data kamar, mengelola data penghuni, mengonfirmasi pemesanan, memverifikasi pembayaran, serta mencetak laporan. Sedangkan penyewa memiliki hak akses untuk melakukan registrasi, login, melihat ketersediaan kamar, melakukan pemesanan, mengunggah bukti pembayaran, dan melihat status transaksi. Melalui use case diagram ini dapat diketahui bahwa setiap pengguna memiliki fungsi dan hak akses yang berbeda sesuai dengan perannya masing-masing, sehingga proses pengelolaan aplikasi menjadi lebih terstruktur. Data Flow Diagram atau DFD. Slide ini menampilkan data flow diagram atau DFD yang digunakan untuk menggambarkan aliran data di dalam sistem. Pada diagram konteks, terlihat bahwa admin dan penyewa berinteraksi langsung dengan sistem manajemen kos. Admin mengirimkan data kamar, data penghuni, data pembayaran, dan menerima laporan dari sistem. Sedangkan penyewa mengirimkan data registrasi, pemesanan, serta bukti pembayaran. Kemudian sistem memberikan informasi mengenai kamar dan status pembayaran. Selanjutnya, pada DFD level 0, proses dibagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu proses login, pengelolaan kamar, pemesanan, dan pembayaran. Kemudian pada DFD level 1, setiap proses dijelaskan lebih rinci mulai dari proses autentikasi login, proses booking kamar, proses upload bukti pembayaran, hingga proses verifikasi pembayaran oleh admin. Dengan menggunakan DFD, aliran data dalam sistem menjadi lebih mudah dipahami sebelum aplikasi dikembangkan. IRD and Mockup antarmuka. Pada slide ini ditampilkan Entity Relationship Diagram atau IRD serta mockup antarmuka. IRD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar tabel pada database. Beberapa entitas utama yang digunakan yaitu admin, penyewa, kamar, pemesanan, pembayaran, dan laporan. Masing-masing tabel saling berhubungan sehingga seluruh data dalam aplikasi dapat tersimpan dan dikelola dengan baik. Selain IRD, ditampilkan juga mockup antarmuka yang merupakan gambaran awal tampilan aplikasi. Mockup terdiri dari halaman login, dashboard admin, halaman penyewa, form input data, serta halaman laporan pembayaran. Tujuan pembuatan mockup adalah memberikan gambaran mengenai tampilan aplikasi
sehingga lebih mudah dipahami sebelum proses implementasi dilakukan. Hasil perancangan. Berdasarkan hasil perancangan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi manajemen kos berbasis mobile yang dikembangkan menggunakan metode waterfall mampu membantu proses administrasi kos menjadi lebih efektif, efisien, dan terstruktur. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur seperti pengelolaan data kamar, data penghuni, pemesanan, pembayaran, dan laporan secara digital. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat menjadi lebih cepat, lebih akurat, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan dan kehilangan data. Rekomendasi pengembangan. Untuk pengembangan selanjutnya, aplikasi ini masih dapat disempurnakan beberapa fitur yang dapat ditambahkan antara lain notifikasi pengingat, pembayaran otomatis agar penyewa tidak terlambat membayar, kemudian integrasi dengan payment gateway sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara otomatis. Selain itu, dapat ditambahkan fitur chat antara penyewa dan pemilik kos, fitur pencarian serta file kamar, fitur ulasan dan rating kamar, serta peningkatan keamanan data melalui enkripsi dan sistem backup. Aplikasi juga dapat dikembangkan agar dapat berjalan tidak hanya pada Android tetapi juga pada platform iOS dan web sehingga dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan aplikasi manajemen kos berbasis mobile menggunakan metode waterfall. Semoga hasil perancangan ini dapat menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan rumah kos melalui pemanfaatan teknologi informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.